Pak Pila. Kalau Yesus itu Tuhan, kata Lukas 2:11, berarti yang meneta itu Tuhan. Karena Yesus kok Tuhan kan. Oleh kan kok imani Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi nomor satu, ya kan? Makanya kalian jangan menuhankan manusia, karena manusia itu serba terbatas. Halo. Selamat siang. Halo. Yang kalian Boleh bilang, ngomong? itu firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kalian dengar semua botol-botol yang di atas. Yang dikirim itu manusia. Halo. Sebenarnya yang botol itu kau. Sini gua lihat lagi datanya ya. Kita kasih lagi dia data ya. Kalau dia bilang botol, kita kasih dia lagi data. Mampus kan nggak bisa buka mute. Nah, makanya jangan gaptek. Ini saya kasih lihat ya. Selamat siang, Mbak. Nggak bisa dia. Bentar dulu Bang, aku dulu kasih data nih si Oke, dia siap. bilang kita botol. Dia yang bilang Siap. botol. Dia yang botol, dia bilang kita yang botol. Kalian yang botol ini kafir-kafirnya oten-oten. Tengok ya. Kita buka. Sebenarnya kau itu yang botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dibuka, Bunda. Biarin. Kita apa yang dia sampaikan kita kasih, biarin Bang. Biar dia sadar kalau Bibelnya yang menampol mereka itu Bibelnya. Kita Tolong, buka ya. Dari Lombok, ini Islam Nah. 100%. Ya, Oh, Islam kah? diam, Bang. Islam. Ya. Ini saya Islam dari Lombok, Mataram, NTB. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini datamu ya. Nih. Ini kan Bibelmu ini tulisan si Paulus. Paulus berkata ini. Paulus kan Oten. Jadi kalian itu mewakili Oten ya. Oten bodoh. Ya kalian yang bodoh kan? Oten bodoh oleh karena Kristus. Nih, kau yang bodoh melatih. Kami nggak ada di Al-Quran kami mengatakan kami ini umat Rasulullah bodoh, nggak ada. Paulus sendiri mengatakan kamu ini bodoh, Paulus. Jadi yang bodoh itu kau. Nih, kau yang bodoh melatih ya. Jadi apapun yang kau sampaikan tentang kami orang Islam, Bibelmu sendiri yang menampol mukamu. Menampol mukamu sampai berdarah. Nih kau yang bodoh ya. Oke. Udah ya, apalagi? Baik, Erik. Assalamualaikum, Mbak. Kau udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya gabung langsung sama Mbak yang seagama? Iya, Bu. Kan Bapak udah di atas yang udah gabung. Oh, maaf, saya belum tengok. Ini ada sedikit saya nitip ini, Mbak. Demi Allah, dari hati nurani saya sangat-sangat kecewa dengan omongan ada ini Kristen. Coba Bunda dengar ini. Saya putarkan videonya. Sebentar. Anjing dia. Masjid anjing, si Al-Quran anjing, si Ka'bah anjing. Udah Bang, matikan Bang. Kita udah tahu itu penghujat memang salam. begitu. Saya nitip salam, Bunda. Pesan bukan salam. Soalnya orang Kristen dan terima salam dari orang Muslim. Saya titip pesan lewat room ini khusus untuk orang-orang Kristen. Coba kalau memang mau menghujat, hujatlah. Tapi jangan sumpah-sumpah Rasulullah, Ka'bah, Al-Quran. Itu sangat-sangat menyakitkan bagi saya seagama Islam semuanya. Kalau memang merasa paling kuat, paling jago, saya sudah kirim nomor saya, DM saya makan hatimu detik ini juga. Anjing kafir Quraisy. Sampaikan dia, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Bunda Rahma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, boleh nggak? Kesian tadi nggak tahu buka mute ya, kesian. Ya, Bu, kasihan ya. Baik lagi. Kau jangan menghujat lah, Melati. Diskusi baik-baik itu kan lebih balmi akan Ya, menempeleng Saya mukamu. tidak seperti yang lain, Mbak. Saya cuman Kau metukar Kristen pikiran ya, Bang? informasi. Bentar, Bang Nurdin, Halo. kau Kristen. Saya Islam, Mbak. Kau Saya jangan Islam. marah-marah, Melat. Oh, Islam. Ini kau malu Saya- Islam ya? Iya, Yang Mbak. bertanya itu Kristen. Halo. Saya Halo Bandung. Halo. Halo Bandung. Ya. Ya udah Nur, Santai ya, diam dulu. Melati. Yang secara Santai Melati, manusia- jangan kau menghujat. Ya, makanya Gini. didengar. Yang Kau saya siapa bilang, nek marah-marah, Kapir? Kau diam-diam, santai lah kau. Kau ini minoritas, tidak tahu diri kau. Sok-sok. Diam-diam, tenang kau bicara. Kurang ngekor kau ini marah-marah sama kami. Ngapain kau marah-marah? Kau minoritas, nggak tahu diri kau. Diam, santai kau bicara. Silakan. Kan nggak tahu dia nggak tahu buka mute lagi. Kesian kali kau. Belajar dulu lah kalau baru komen TikTok. Ya, maaf, Gaptek Mbak. kau Maaf. udah songong, sombong, marah-marah di Komal Muslim. Kau ini sebagai tamu tahu diri lah kau. Jangan marah-marah. Buka mute aja kau nggak bisa. Udah sombong pula kau nek marah-marah, santai lah. Iya, Mbak. Nggak Kesian marah kali kok. kau. Saya mau bertanya, Mbak. Kau ini Di sini- Islam, mau bertanya apa? Ya, di sini di dalam kitab saya mengatakan bahwa Yesus itu kan tidak. Kau Kristen, sebentar. Kau Kristen apa Muslim? Saya Muslim, saya Muslim. Kok kitab saya, Nah, kok saya kitab mau- saya halo, Yesus? Di mana Bunda, Yesus saya di mau kitabmu? Di mana Yesus di kitabmu? Halo. Saya mau tukar informasi, mau tukar pikiran gitu tentang Halo. Yesus. Saya Halo. parah juga dia. Yesus katanya di kitabnya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tidak ada Yesus di Al-Quran kalau kau Islam. Bunda. Halo bisa Bandung, menjawab? silakan. Ya. Itu Allah berfirman, dan firman itu karena yang mau ditolong itu manusia. Jadi Kenapa kau firman sebut Allah? Itu Theos. Bibelmu itu Theos, dewa. Theos. Makanya belajar dulu kalam, soal kalam ya. Jadi biar ngerti. Oh, yang belajar. Apa itu kalam? Apa itu kalam? Biar saya Apa itu kalam? biar saya terangkan, diamlah. Kalam Sekarang itu biar ayat saya kami, terangkan. kau Apa itu kalam? berfirman. Kau jelaskan dulu sebelum Yang kau benar panjang dulu ya. lebar. Allah Sebelum itu- panjang lebar Ya, congormu kalam. itu, apa itu kalam? Kalam itu apa? Tolos, diabolos, anus. Halo. Ya, dengar ya, Bunda. Itu yang mau ditolong itu manusia, ya. Manusia yang berdosa di bumi. Jadi Ya. nggak mungkin Allah langsung, nggak mungkin yang maha kuasa itu yang mencipta langit dan bumi turun langsung, hangus kita, bumi pun hancur karena kemuliaan dan karena dahsyatnya, karena Allah yang turun. Jadi yang berfirman, dan firman itu turun karena yang mau ditolong itu manusia, yang mau ditolong manusia, dan manusia itu wujudnya ya seperti kita, seperti Bunda, wujudnya manusia. Kalau Nah, yang manusia ini Tuhan apa bukan? Buka mute. Yang manusia ini yang turun ini Tuhan apa bukan? Buka dulu, buka Bunda, Mbak. Buka. Udah buka. Kasihan kali dia, nggak pandai dia. Nggak pandai. Harusnya dia belajar dulu. Iya, ya kasihan. sudah, halo. Ah, Yang turun menjadi yang manusia ini Tuhan apa bukan? Itu rohnya, roh Allah yang turun, wujudnya manusia, Bun. Oh, jadi ini roh Allah. Jadi yang di Iya. dalam manusia ini ada roh Allah gitu. Iya, wujudnya kayak Iya. seperti manusia, karena yang mau ditolong Jadi- manusia. Toh. Jadi yang di atas itu nggak ada lagi Allah di atas, di Ya. di atas langit nggak ada lagi. Udah turun. Dengar ya,
Allah itu dia memang turun wujudnya menjadi Nggak ada lagi di manusia. atas. Nah, turun menjadi manusia ini roh Allah. Tetap. Kemudian di tetap. atas di langit nggak ada lagi Allah, nggak ada lagi, udah turun gitu. Halo. Halo juga. Ya. Halo Itu juga. roh, iya, itu roh Allah yang turun berupa Saya manusia. tanya Bunda, Ya. ketika roh Allah turun ini, nggak ada lagi di atas roh Allah, nggak ada lagi di atas, nggak ada. Udah menjadi Yesus nih, udah jadi masuk ke tubuh daging ini. Tetap di atas, Nggak ada lagi. badannya kayak tetap di atas dia. Hanya rohnya aja yang menyertai Yesus. Tetap di atas. Oh, Yang jadi ada dengar Bun. jadi yang Dengar ya Bun, Allah itu ada sesuka hatinya, ada di mana-mana. Makanya kalau kami Kristen berdoa pun di kamar atau di rumah itu saya tidak tanya kok model berdoamu. Saya ingin memperjelas dulu ini Yesus ini apa. Yesus ini kan kedagingannya ini Yesus ya. Rohnya ini Yesus, yang di dalam tubuh Yesus ini adalah Allah, roh Allah gitu. Parah kali dia nggak bisa buka mute sendiri. Ini Mbak, ini susah kali nerangkannya ini. Biarin kita pelan-pelan Bang. janganlah dibisukan terus bolak-balik. Karena kau khotbah, kau jangan khotbah di sini. Cukup yang inilah kita yang tanya, tadi- kau jawab. inilah yang Nah, tadi saya saya tanya bilang. lagi. Yang roh di dalam Yesus ini roh Allah gitu ya Mbak ya? Roh Allah. Ya. Halo? Putus-putus. Ya. Jaringanmu merah Mbak. Roh di dalam tubuh Yesus ini roh Allah gitu ya. Oke? Kenapa ketika dia hendak disalib dia lagi berteriak-teriak? Nah, kenapa ketika disalib dia berteriak lagi? Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Padahal ada roh Allah dalam tubuhnya. Kenapa dia teriak lagi? Katanya ditinggalkan. Putus-putus. Aduh. Bergeser sedikit Mbak. Mungkin jaringanmu bergeser. Kau kalau ada loteng, rumahmu tingkat 2, lantai 2 naik, lantai 2 dapat, cari jaringan dulu merah. Bagus, lanjut. Ketika Yesus disalib, kenapa? Ketika Mbak, ketika Yesus disalib, kenapa dia teriak-teriak lagi memanggil Allahku, Allahku, padahal ada Allah di dalam dirinya kan? Ada roh Allah di dalam dirinya. Tapi ketika dia hendak disalib, dia teriak-teriak lagi, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Ya, dia kenapa tuh? Itulah dia menyerahkan. Halo. Aduh. Karena pekerjaannya dibuat telah selesai, sehingga ia menyatakan bahwasanya inilah nyawaku yang telah kuserahkan kembali balik lagi ruhnya kepada Allah. Pertanyaan saya enggak gitu. Ketika hendak disalib, Yesus kan berteriak, Eli, Eli, lama sekali. Bukan. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Padahal kata Mbak Melati, Allah di dalam tubuhnya, roh Allah di dalam dirinya. Loh, kenapa dia masih memanggil? Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Piye toh itu? Kan lucu kalau ada Allah di dalam dirinya, ada Allah di dalam dirinya, dia manggil lagi Allah. Kan ada Allah di dalam dirinya. Eli, Eli, lama sekali. Bukan Eli, 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 lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Eli, Eli, Sugigi. Bukan ya, bukan Eli Sugigi. Kenapa? Ketika kau bilang roh Allah yang di dalam Yesus itu turun menjadi manusia. Ketika dia mau dibunuh, dikejar-kejar, mau ditangkap tuh, disalib, dia berteriak, memanggil Allahnya. Padahal di dalam dirinya ada Allah. Alamak. Kan konsepnya nih koplak. Nggak masuk akal. Bukan mute. Fir'aun menuhankan diri.
Yesus dituhankan. Mati juga. Udah ada contoh 2. Biar kita ikuti dulu dia, kemana dia? Aku kejar kau. Kenapa dia ini? Kasihan ya, nggak bisa buka mute dia. Nggak bisa Harusnya dia belajar dulu main TikTok, baru kau naik. Kau kuasai dulu Biblemu, baru kau naik. Kan kau jadi bahan ketak apa ya? Kita menganggap kau lucu ini, buka mute aja nggak tahu. Sok-sok main TikTok. Moderatornya siapa moderator nih? Coba buka. Mbak Bunda Nepi, Masya Allah, Barakallah. Thank you, terima kasih ya. Aduh, aku ini orang baik. Mana aku buka mute? Aku buka ya. Biarpun aku buka di sini, kalau dia nggak ikut buka, nggak bisa, saudara yang di bawah. Aku sudah buka mute-nya, tapi dia kalau nggak, dia pencet sendiri tuh, nggak bisa dia. Jadi gitu ya. Lo juga. Nah, kau kan bilang itu kan Tuhan, roh Tuhan yang masuk Itu ke dalam tubuh Yesus. Rasa ketiga Nah, nyawanya mau Halo. ketika nyawanya mau dilepas, ya kan masih ada. Kalau dia masih ngomong, dia berteriak Eli Eli lama bukan Eli Eli lama sabaktani, berarti nyawanya itu roh Tuhan masih ada di dalam tuh, karena dia masih bisa ngomong. Dia masih bisa ngomong. Kalau dia berteriak-teriak Eli Eli lama sabaktani, berarti masih ada roh Tuhan dalam tubuhnya. Masalahnya yang dia panggil Tuhan lagi. Roh Allah, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Gimana ini? Kau sendiri bilang ada roh Tuhan dalam dirinya. Harusnya dia nggak usah manggil-manggil lagi. Inilah kegabrulan konsep kalian ini ya. Orang-orang yang hilang akalnya aja yang bisa ini, yang bisa jadi Kristen. Persyaratannya jadi Kristen itu harus menghilangkan akalnya dulu. Mematikan akalnya dulu. Kalau masih sehat kita punya akal, insya Allah kita nggak akan menerima Kristen itu. Iya, betul. Aduh. Dia ketik di bawah, nggak bisa ngomong. Dia buka, udah kebuka itu mute-nya. Aduh. Kasian kali nih karesteng. Cuma iman ya, buka. Halo, udah silakan. Halo. Ya, sekarang boleh saya tanya Quran, Bun? Ikan belum beres tuh, belum kelar, belum kamu jawab. Ya, kan tadi Ketika saya sudah Yesus jawab, itu manusia. Apa kau jawab? Itu manusia. Ya. Itu Terus manusia. ilahinya mana? Kan ada roh Allah dalam dirinya. Kenapa dia panggil lagi Allah? Kembali kepada Allah, Bapak. Belum naik. Belum naik. Nggak ada, belum naik dia. Lagi ditangkap dia. Lagi mau dibunuh dia. Belum naik. Belum niat. Dia masih ngomong kok. Ketika dia hendak disalib, dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sekali. Lama sabaktani. Dia berteriak kan. Kau bilang ada roh Allah di dalam dirinya. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Terus kenapa dia manggil lagi Allah? Itu menyatakan bahwasannya ia telah selesai. Tugasnya sudah kan belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Udah saya jawab. Nggak ada kau jawab. Nggak ada kau jawab. Belum selesai itu. Dia itu dalam proses hendak disalib. Baru akan disalib. Dia teriak. Memanggil Allahnya. Padahal kau bilang Allah di dalam dirinya. Allah apa lagi yang dia panggil? Apakah yang dia panggil itu alamak? Nah, pandai dia sekarang buka. Itu kalau dibilang Eloi Eloi lama sabar itu sudah hampir menyampai ke Allah Bapa rohnya. Ya kan belum toh. Kan belum. Masih hidup kan dia, belum mati, belum tewas tuh Tuhanmu.
Masih hidup kan? Sudah. Mana ada orang mati bisa ngomong? Setelah Mana ia- orang mati bisa ngomong? Mana dia Ya, mati? setelah Masih hidup dia. berbicara itu, setelah ia berbicara, iya mati. Iya Sebelum kan? mati dia memang Iya. dicucuk Setelah Ini cas bisa. nggak nyambung dia ya. Nah, setelah dia berteriak-teriak, Gereja Ya, nggak artinya nyambung. Udah saya jawab. Noise, Aku Bang takut Oten. saya tanya sama Quran Bunda sama hadis. nggak. ya. Kau Takut. kan kau belum menjawab. Kau belum menjawab. Jawab dulu ini. Selesaikan sudah dulu. saya jawab. Selesaikan masalahmu dulu. Saya tanya. Ketika Yesus hendak disalib, dia berteriak, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Lah, di dalam diri Yesus kan ada Allah. Kau bilang roh Allah di dalam diri Yesus. Sudah Ngapain saya dia jawab, panggil lagi mati. Allah? Secara badan Kan belum mati. Kan belum mati. Rohnya itu rohnya itu naik ke surga. Kan belum Sudah mati. mati. Oke, saya Sudah tanya. mati dan iya naik ke surga. Saya tanya. Kok Oke, belum saya tanya mati? ulang. Kalau Di dalam tadi di kan bilang Eloi itu sudah detik-detik mati dan dicucuk. Iya kan masih ada di lambungnya dalam itu, dirinya toh. Dan ia Roh. berkata Eloi Eloi lama Kenapa kau bicara lambung? Di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah kan? Jawab. Di dalam tubuh Yesus Ya, itu kau bilang ada roh iya, Allah. rohnya Jawab. itu- Ya. Oke, siap. Diam dulu, diam. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah, oke? Rohnya itu kembali lagi. Sebentar kan Udah belum saya mati dia. Jawab pokok. Bentar, nggak ada pokoknya. Harus kau iya. jawab tuntas ya. Setelah Nggak ada hadis itu, pokoknya-pokoknya. Kau harus bertanggung jawab dengan imanmu ini. Ya, saya tanya kau. Ketika dia berteriak, Elo Elo lama sekali, lama sabaktani. Padahal, Bilang aja nggak berani ya kalau saya tanya aduh, Quran. kan belum selesai. Kenapa berani dia panggil ditanya lagi imannya Allah? itu. Udah saya jawab. Kenapa dia tanya panggil Setiap Allah? hari bahas sementara iman dia- orang lain ditanya imannya tidak bisa. Berilah juga kesempatan itu sama Melati tanya. Kan sudah saya jawab ya. Apa kau jawab? Belum selesai kau jawab. Kau bilang roh Allah di dalam tubuh Yesus. Roh Allah di wujudnya dalam tubuh manusia. Yesus. Bentar. Iya. Roh Allah di dalam tubuh Yesus toh. Kenapa ketika hendak disalib dia memanggil lagi Allah? Ya, itu supaya genap karena dia harus mengalahkan badannya itu memang harus disiksa di bumi untuk Berapa menyelamatkan Tuhanmu? manusia. Berapa Allah? Berapa Allah? Di dalam Menyelamatkan tubuh manusia. Yesus ada Allah. Dia panggil lagi Allah. Berapa tuh Allahmu? Berapa? Banyak kali Allahmu. Satu, tapi terhitung Lah, satu. katanya satu. Yes, di Allah dalam berfirman. tubuh Yesus. Coba otakmu fungsikan dulu. Kau sendiri bilang di dalam tubuh Yesus ada Allah, roh Allah dalam tubuh Yesus. Ketika mau mati Yesus, belum mati nih, belum mati. Dia masih ngomong kan? Kalau masih ngomong kan belum mati dia. Ketika hendak disalib, dia berteriak memanggil, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Dia memanggil Allah, sementara di Firman dalam Allah, ya. tubuh Yesus ada Allah lagi. Berapa Allahmu? Itu yang namanya juga manusia, ya manusia, wujudnya manusia, rohnya roh punya Allah. Hah? Hai, Nggak kan usah ketawa. rohnya roh Memang Allah. Payah Kan kalau rohnya roh Allah. kalian Rohnya roh Allah yang dia panggil di lagi Islam Allah. payah memahaminya. Cuman Iya roh cuman Allah. kan yang Ya dikasih coba hikmat. pelan-pelan Sekarang, pelan-pelan biar iya, kita wujud pelan-pelan manusia biar kita setelah yang mau paham. ditolong itu manusia. Ngapain kau bahas Ya. tolong-tolong? Kita belum ketolong-tolong. Kita bahas dulu ini, selesaikan. Sekarang apa saya Ketika tadi ternyata saya terangkan. dia cuma iman ya, nggak paham dia ya. Nah, saya tanya dulu berapa Allahmu? Di dalam tubuh Yesus ada Allah, kau bilang kan roh Allah dalam tubuh Yesus. Ketika dia mati dia berteriak lagi, Allahku, Allahku, berapa Allahmu? Nggak ada muter ini, kau ya jangan nggak bisa Kalau jawab. Saya muter padahal udah saya jawab. Artinya Yesus bukan Allah, Padahal udah dodol. saya jawab. Ya, itu Kalau Yesus manusia, itu, karena yang kalau di ditolong dalam manusia, tubuh nggak Yesus, mungkin Allah langsung. kalau Gosong ada, kita semua. ya kita kasih data Anti dah, ini bumi. orang ngeyel Makanya aja. Nah, saya kasih Allah data. berfirman. Saya Allah kasih data aja. berfirman. Nih. Firman itulah Yesus yang hidup. Nah, kita kasih data lagi nih ya. Diam lah. Nah, ini ketika ini. Kan mau menang sendiri. Nih.
Kan di dalam Yesus ada Allah kan. Nah, ini kita kasih data lagi ya. Kalau di dalam Yesus ada Allah, kita kasih lihat ya. Banyak Quran yang berseleweran. Wah, boleh lah. Nih kita ada kasih data lagi nih ya. Nih, dengar nih. Melati dengar nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Nih. Coba buka di Quran, ada nggak? Nih. Kalau Yesus adalah Tuhan nih. Simak dulu nih, simak. Menciptakan langit dan bumi. Nggak ada kan? Banyak lah. Cuman ada di dalam Al-Quran. Menciptakan isi bumi. Cuman cemeng kali pertanyaanmu. Ini dulu Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Padahal di dalam diri Yesus ada Allah. Dia berdoa lagi kepada Allah. Pieto. Ajaran apa ini? Ini ajaran menyesatkan. Yesus ini ke bukit sendirian dia berdoa. Dia berdoa ini Yesus. Dia berdoa kepada Allah. Sementara di dalam dirinya ada Allah. Ginilah kalau Allah berdoa kepada Allah. Kalau Tuhannya mengutus setan-setan. Surat ini dulu kau selesaikan. Nggak bisa kau loncat ke Al-Quran. Selesaikan dulu masalahmu, permasalahanmu ini. Permasalahanmu dulu selesaikan. Tadi aja belum selesai. Kau kabur lagi, nggak apa-apa. Aku kasih lagi data ini ya. Ketika Yesus berdoa kepada Allah, kan ada Allah di dalam dirinya. Kenapa dia berdoa lagi kepada Allah? Piye tuh ajaranmu ini, penyesat. Ini kau sesat ini. Yesus Allah. Di dalam diri Yesus ada Allah. Dia berdoa lagi kepada Allah. Ya piye toh? Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman lo di bukit. Ya, dia berdoa kepada Allah. Kau bilang Yesus di dalam diri Yesus itu ada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Kan koplak ini pemahaman kalian ini kan. Koplak ya. Dia berdoa kepada siapa nih? Kepada Allah. Padahal di dalam dirinya ada Allah. Bunda. Yang manusia. Apa? Dia merasa ketakutan. Iya, dia manusia kan kau bilang ada roh Allah dalam dirinya. Ada roh Allah dalam dirinya. Karena wujudnya itu manusia ya. Itu jelek kali jaringannya. Yang hidup karena yang mau diturunkan itu manusia. Ya. Kan kau bilang ini jelmaan Tuhan ini, jelmaan Allah ini. Ini kau bilang jelmaan Tuhan ini Yesus. Ini siapa ini? Ini bukan Tuhan, ini cuma manusia. Ini cuma manusia. Kalau ini manusia, betul lah dia berdoa kepada Allah. Kalau dia manusia, oke, dia manusia ya. Bukan nggak ada unsur ilahinya ya. Ini manusia ya. Wujudnya memang maksudmu? Iya. Di sini bukan ilahi, dia bukan ilahi, nggak ada ilahinya nih. Yang hidup. Saya tanya, ini cuma ilahi, nggak ada ilahinya nih, cuma manusia tok, nggak ada ilahinya. Manusia, tapi dia firman Allah yang hidup. Ya, kalau turun di bumi kayak seperti ada ilahinya nih. Ya. Sebentar, nggak usah kau di sini khotbah, nggak usah kau khotbah. Di sini, ini Yesus ini ada ilahinya enggak? Di dalam dirinya ada Allah enggak? Ada. Itu roh Allah juga ada bersama. Kalau roh Allah, kalau roh Allah di dalam dirinya, secara badani dia itu manusia. Pakai otakmu. Kalau roh Allah di dalam dirinya, kenapa dia berdoa lagi kepada Allah? Dia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman dia berdoa. Apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah Yesus gila berdoa kepada dirinya sendiri? Itu kan ya. Secara manusia ya dia berdoa sama Allahnya. Kan ada ilahinya nih. Manusia berdoa sama yang kiri. Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus nggak ada ilahinya. Berarti dia manusia biasa. Dia manusia biasa enggak? Ini manusia biasa kan? Manusia biasa. Berarti dia manusia biasa, dia cari-cari data di Biblenya. Makanya aku bilang kuasai dulu Bibelmu berkonahi. Ini Yesus ini manusia biasa. Kalau manusia biasa dia wajar berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah.
Kan belum Kenapa kelar kalau ini. Kau ditanya jawab dulu, Quran Yesus malu manusia ya? biasa Takut apa ya? enggak? Ya, Jawab dulu, sudah, Yesus manusia biasa apa bukan? Apa? Jawabanmu apa? Yesus Kalau manusia turun di biasa bumi, atau bukan? dia itu manusia. Ah, dia manusia Bukan kan? dia Berarti dia bukan satu Tuhan dengan kan? Allah yang hidup menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan Yesus karena Ah. dia diturunkan Ah, oleh dia kan Allah Bapa bilang Tuhan. melalui firman Dia kan bilang Tuhan. Kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa lagi kepada Tuhan ini? Piye toh ini akalmu? Mana akalmu itu loh? Fungsikan akalmu. Jangan matikan akalmu demi doktrin. Kau membantah Kan Bibelmu tadi demi sudah saya doktrin. Kau matikan akalmu. Saya tanya, kalau Yesus itu ada ilahinya, karena konsep ketuhanan karesteng itu, Yesus manusia 100%, ilahi 100%. Kalau dia manusia sekaligus Tuhan, kalau dia manusia sekaligus Tuhan seperti doktrinmu, kenapa dia berdoa lagi kepada ini, kepada Tuhan ini? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena secara manusia, iya, dia harus berdoa. Di mana ilahinya? Ketika dia berdoa Karena kepada ini, di mana ilahinya? manusia. Ilahinya keluar dulu jalan-jalan ngopi. Kalau soal ilahi, dia bisa saja Kemana? menggagalkan rencana Allah. Menggagalkan. Kayak apa aja bahasanya menggagalkan? Apa sih? Bahasa apa lagi tuh menggagalkan? Kayak apa ya kalau menggagalkan ya? Kayak Tapi dia Tuhan Yesus itu dia bahasa apa itu? Ini dengar Mbak, coba akal sehatmu fungsikan. Jangan matikan akalmu. Berdoa sama Tuhan ini. Ini kan Yesus kok anggap dia Tuhan, ada ilahinya. Konsep di Karesteng itu Yesus manusia. Halo. Yesus manusia. Kenapa kau inilah, simaklah dulu ya. Yesus kan manusia sekaligus Tuhan. Yesus 100% manusia sempurna, 100% ilahi sempurna. Itu konsepmu. Di dalam konsili Kalsedon ditetapkan ini. Ini kan Yesus ini kan Tuhan hasil musyawarah. Hasil pemilu ini, pemilihan Tuhan. Hasil pemilihan Tuhan. Nah, Yesus ini menjadi bentar, kamu simaklah dulu ini. Saya ajari dulu lah kau sedikit ya. Yesus ini ditetapkan jadi Tuhan dari hasil pemilihan Tuhan. Kalau kita kan pemilihan umum, pemilu kalau kita nih. Tapi ini Yesus kan pemilihan Tuhan. Di konsili Kalsedon, bentar. Coba ini kau kan nggak paham nih masalah konsili. Konsili Kalsedon, Yesus itu ditetapkan dia manusia sekaligus Tuhan. Jadi Yesus ini manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Diam dulu lah kau. Ketika hendak kenapa ini orang bahas kiblat belum kita ke situ? Kita selesaikan dulu ini. Ini aja kok belum kelar. Kamu nggak malu nggak kau ini? Belum kelar ini Bibelmu. Kau masuk di Al-Quran harus malu lah kau. Selesaikan dulu ini. Nggak bisa kau. Tadi tentang berteri-teri Eli lama sekali. Kenapa dia ke situ ya? Kita kan belum bahas itu. Tadi aku sudah loncat dari penyaliban ketika dia berteriak Eli lama sabaktani. Sekarang saya di sini ya. Ketika Yesus, gini. Jawab dulu lah. Ketika Yesus, astagfirullahaladzim. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada Allah. Kan Yesus ini Allah. Yesus adalah dalam diri Yesus Roh Allah. Kenapa dia berdoa lagi kepada Allah? Kenapa dia lagi berdoa kepada Allah sementara di dalam dirinya ada Allah? Apa Yesus sudah gila? Apa Yesus sudah gila? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Coba hadis Tirmizi dulu baca nomor 9. Kalau ini dulu kau selesaikan. Ini dulu kau selesaikan. Kan belum, kecuali kau sudah kelar ini. Kau harus kelarkan dulu ini. Sekarang saya tanya. Kau kelarkan dulu inilah. Tadi kau nggak bisa jawab. Oke, aku kesini aja. Nah, sudah saya jawab. Ini dulu kau baca. Kalau Yesus itu Tuhan,
Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain dia berdoa lagi kepada Tuhan? Melarang menghadap kiblat. Kenapa sih melarang menghadap kiblat? Ini kan, ini dulu lah kau selesaikan nih masalah Bibelmu nih, rancu nih amburadul Bibelmu ini ya. Bibelmu ini amburadul. Kau kan menuhankan Yesus, sementara Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan ini. Jawab itu Melati itu. Coba baca hadis terminologi. Angkat dulu bendera putih, angkat dulu bendera putih. Kau terus terang dulu, nggak bisa jawab aku, Bun. Aku bingung, Bun, nggak bisa jawab aku. Bilang aja terus terang, ayo. Kita akan mengampuni kau ya, bukan cuma. Jawab dulu. Nggak bisa jawab terus terang aja, nggak bisa jawab aku, Bun, gitu. Baru kita beralih ke topik lain. Kamu nggak bisa jawab ya, kau buntu ya, buntu otakmu ya, dengan konsep ketuhanan di Kristen ya, buntu kan? Jawab. Coba baca. Nggak ada kok jawab. Apa kok jawab? Muhammad apa kok jawab? Kiblat. Namun nggak ada kok jawab. Namun ini aja, aku melihat beliau kau nggak malu, menghadap ke arah kiblat. Kau nggak malu? Malu nggak kau ini? Belum jawab ini kau. Malu dong. Jawab dulu inilah. Masa kau lompat ke sana ini belum kau jawab? Malu dong. Masa kau nggak jawab ini? Kenapa Tuhanmu berdoa kepada Tuhan? Kenapa Tuhanmu Kenapa Tuhanmu berdoa kepada Tuhan? Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Tuhan berdoa kepada Tuhan berapa? Dan hadisnya. Ini aja kau nggak bisa jawab kok. Coba baca hadis Tirmidzi nomor yang malu toh nggak bisa jawab ini tuh. Malu nggak? Kau malu nggak bisa jawab ini? Bang Satria itu napasmu itu mute dulu bang. Napasmu itu Satria. Sudah ngerti, paham? Nggak ada kok jawab. Apa kok jawab? Kenapa Yesus? Kenapa Yesus berdoa kepada Muhammad melarang Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini kan Tuhan. Kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Yesus ini Tuhan. Ini dulu selesaikan nih. Baru kita lompat lagi ke bahasan lain. Ini kenapa Yesus ini yang kau Tuhankan ini berdoa lagi kepada Tuhan? Berapa Tuhanmu? Kafir? Gak berani ya. Berapa Tuhanmu? Saya bahas Quran sama hadis ya. Gak berani. Jadi kau nggak bisa jawab ini. Saya ayo kabur, ayo turun, bungkat. Coba saya tanya dulu soal Quran. Ini kau belum bisa jawab. Nggak bisa. Ini kan kau nggak bisa jawab. Jawab dulu lah, ayo jawab dulu lah. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa Tuhanmu berdoa kepada Tuhan? Berapa Tuhanmu nih? Yesus kau anggap Tuhan, ini pun kau anggap Tuhan. Yesus Tuhan berdoa kepada Tuhan, ya piye toh? Gila toh namanya. Gila toh? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu cuma orang gila yang bisa memahami itu. Harus gila dulu ya supaya bisa paham ya. Dia melanggar. Muhammad nyuruh umatnya untuk kencing tidak menghadap kiblat, tapi dia sendiri kita nggak bahas yang bahas kencing siapa, kita nggak bahas kencing, kita bahas dulu ini, selesaikan dulu ini aja satu data ini kau nggak bisa selesaikan, ini satu aja nih, ini satu aja kau nggak bisa selesaikan, ngapain kau lompat-lompat? Malu, nggak ada kau jawab. Kenapa Yesus berdoa kepada Tuhan lagi? Di dalam diri Yesus ada Allah, kau bilang. Di dalam diri Yesus. Sudah malu. Dan kau tidak bisa jawab ini. Kau harus malu. Kau harus malu. Kau bingung dengan konsep ketuhanan kau kan? Kau bingung dengan konsep ketuhanan kau kan? Nggak bisa jawab ini kan? Jawab dulu baru kita ke Al-Quran. Jawab dulu nih. Kenapa? Dan ada hadis bahwasannya perempuan itu otaknya jadi gini ya. Jadi ini Yesus ini Tuhan ya. Tuhan berdoa, aku ini Tuhan ya Tuhan, aku Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya piye toh? Ajaran gila. Nomor 9. Ajaran gila ini, orang gila ini yang bisa paham nih. Pipis dan menghadap kiblat ya. Kenapa kau bahas pipis? Silakan kalau kau mau pipis di situ, pipislah di situ. Ayo pipis. Dia melarang loh. Pipislah kau. Tirmidzi baca. Ya, karena kita kan harus di dalam Islam itu ada sopan santun. Di dalam Islam itu ada sopan santun, ada adab, beda karesteng. Habis berzina, karesteng itu dengar dulu karesteng ya. Karesteng itu habis berzina, nggak usah mandi dia ke gereja. Karesteng itu kan jijik, kotor. Habis berzina boleh dia ke gereja, nggak ada aturan mandi wajib, nggak ada. Kalau kami Islam itu harus bersih.
Mau beribadah itu harus bersih dari najis. Kalau kau kan najis habis di pap ya berhubungan seks sama suami. Ke gereja. Walaupun ada itu yang najis ya, bolehlah kalian ke gereja ya. Tapi nggak usah kita ke situ dulu, nggak paham kau tentang bersuci di dalam Islam, nggak paham. Mana Oten mau paham bersuci? Dia kan penuh najis. Kita bahas ini aja ya. Kita bahas ini aja ya, nggak sampai kok otakmu bahas itu, nggak sampai otakmu bahas itu. Ini lagi Bibelmu aja kok nggak bisa pahami ini. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Piye toh? Ajaran apa ini kau ini? Ajaran gila, ini orang gila yang bisa paham nih. Kalau orang masih sehat ini nggak mungkin mau menuhankan Yesus kalau orang masih sehat. Karena Yesus ini berdoa kepada Allah, artinya dia ini manusia. Manusia, tempat kita berdoa memohon. Doa itu kan permohonan. Kita berdoa bermohon. Nah kalau dia ini Tuhan, kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Malu ya baca hadisnya ya. Aduh. Kau yang harus malu, nggak bisa jawab ini. Malu ya Tuhanmu berdoa ya. Kau malu ya Tuhanmu berdoa. Kau malu ya. Udah malu baca. Kau malu ya Tuhanmu berdoa. Udah malu. Kau malu ya. Kau malu ya Tuhanmu berdoa. Oh malu dia Tuhannya berdoa. Kasihan ya. Konsep ketuhanannya amburadul. Nggak bisa jawab ya. Baru 2 pertanyaan kau mampus nggak bisa jawab ya. 2 pertanyaan. Tadi kau bilang Yesus itu di dalam tubuh Yesus ada ilahi. Di dalam tubuh Yesus ada ilahi, ada Allah. Ketika dia hendak disalib, dia memanggil Allah. Lah di dalam dirinya ada Allah kok. Kan gila kalian ini pahamnya. Ngapain dia panggil lagi Allah, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Padahal di dalam dirinya ada Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan Firman adalah Allah. Berarti Yesus ini adalah Allah. Ketika dia hendak disalib, dia berteriak memanggil Allah. Berapa Allahmu? Kan koplak, harus gila dulu ini kalian.